Shalom saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan telur yang tak terhingga. Firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tahukah Anda bahwa satu rayap dapat hidup selama puluhan tahun, dan ketika sang ratu telah melewati masa pembuahan, dirinya dapat memproduksi satu telur setiap 3 detik non-stop selama 24 jam. Rayap adalah serangga yang hidup dalam sebuah koloni yang terdiri dari 3 kasta utama, di mana setiap kasta memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda dalam menjaga keutuhan koloninya. Ratu rayap dikenal sebagai mesin bertelur dengan kemampuan untuk menghasilkan telur yang dahsyat dari perutnya yang besar. Maka tak mengherankan apabila ratu rayap yang telah dibuahi dapat menghasilkan sebanyak 30.000 telur selama masa hidupnya. Telur rayap berukuran kecil, berwarna putih bening, dan berbentuk lonjong. Ukuran telur rayap umumnya cukup besar untuk bisa dilihat dengan mata telanjang. Diperlukan waktu sekitar 30 hari untuk telur rayap menetas menjadi larva. Namun lamanya telur rayap menetas dapat bervariasi, tergantung pada beberapa faktor termasuk jenis spesies rayap dan kondisi lingkungan. Karenanya, sebuah rumah yang sudah diserang oleh koloni rayap harus segera melakukan tindakan pembasmian sarang rayap. Jika didiamkan, ribuan rayap tersebut dapat menyebabkan masalah yang sangat serius. Rayap-rayap tersebut dapat menghancurkan berbagai macam perabotan kayu di rumah itu dengan sangat cepat dan tanpa disadari si pemilik rumah. Lemari, meja, kursi, ranjang, kardus, serta buku-buku seringkali menjadi target mereka. Bayangkanlah betapa mengerikannya jika ada sebuah koloni rayap di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Secara pelan tapi pasti, mereka akan menggerogoti kita dari dalam. Secara tampak luar, kita mungkin terlihat normal dan bahagia. Namun hati, pikiran, dan jiwa kita sudah keropos dan hancur lebur. Koloni rayap ini dapat berupa kebencian, iri hati, dengki, ketamakan, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Ketika kita membiarkan semua hal ini, maka kita akan kehilangan kepekaan terhadap suara Tuhan. Kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan berbagai macam kualitas dan nilai buah roh lainnya secara perlahan akan lenyap, dan kita akan menjadi pribadi yang dipenuhi kegelapan dan pikiran yang negatif dan pesimis. Seperti yang tertulis di dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Semua hal negatif tersebut akan menajiskan kita dan semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Marilah kita mulai untuk membersihkan hati kita dari semua hal yang tidak berguna dan kotor tersebut dengan firman Tuhan dan doa. Serahkanlah diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Roh Kudus, berkuasalah di dalam hati dan pikiranku. Bersihkanlah semua sampah yang mengotori dan menggerogotiku dari dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.